Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahidin akan mengantarkan materi tentang antropologi, khususnya sejarah dan perkembangan ilmu antropologi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu pemahaman tentang fase perkembangan ilmu antropologi dan subbagian ilmu antropologi. Jadi ada dua capaian pembelajarannya kita, perkembangan ilmu antropologi dan subbagian ilmu antropologi. Saya awali dengan menjelaskan apa itu antropologi. Kalian sudah tentu kan tahu apa itu antropologi. Antropologi ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos artinya manusia, ya, dan logos artinya ilmu. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Apakah antropologi saja yang mempelajari manusia? Tentu tidak. Ada banyak ilmu yang mempelajari tentang manusia. Salah satu contohnya adalah sosiologi. Sosiologi juga itu mempelajari tentang manusia, termasuk sejarah. Ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang definisi. Definisi antropologi menurut Oxford English Dictionary ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah studi manusia, khususnya masyarakat dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, studi tentang struktur dan evolusi manusia. Itu diambil dari pendapat Robert dan Gessler. Lanjut, kita akan membahas tentang definisi menurut para ahli. Ada 3 ahli yang saya ingin kemukakan di sini. Di antaranya adalah Ralph and Harry. Bagaimana pendapatnya tentang antropologi? Ternyata menurut Ralph dan Harry mengatakan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakannya. Jadi poinnya adalah semua apa yang dikerjakannya. Setelah bangun tidur, kemudian mandi, jadi kita mempelajari budaya mandi, budaya makan, budaya bekerja seperti bertani. Itu yang dipelajari, nelayan, sampai kemudian kembali ke rumah, tidur kembali. Jadi pada dasarnya menurut Ralph dan Harry itu adalah antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakannya. Baik, saya lanjut menurut pendapat William. Bagaimana pendapat William tentang antropologi? Ternyata antropologi merupakan studi tentang umat manusia berusaha untuk membuat generalisasi. Generalisasi di sini adalah kesimpulan yang bisa digunakan di wilayah mana saja. Jadi generalisasi yang berguna tentang orang-orang dan perilaku mereka, dan untuk mendapatkan pemahaman lengkap dari keragaman manusia. Itu menurut pendapat William. Lanjut pendapat Penceroningrat yang merupakan bangsa Indonesia. Jadi ini antropolog Indonesia mengungkapkan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik masyarakat dan budaya yang dihasilkan. Jadi kita mempelajari fisik masyarakat, termasuk fisik manusia sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Penceroningrat, dan budaya yang dihasilkan. Nah, jadi kita akan simpulkan apa itu antropologi. Bisa kita simpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang berusaha mencapai pengertian pemahaman tentang manusia. Ya, jadi pemahaman tentang manusia dengan mempelajari apa yang kita pelajari, warna bentuk fisik, kemudian masyarakat dan kebudayaannya. Itulah kesimpulan yang dimaksud dengan antropologi. Apa objek dari antropologi?
Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa sesungguhnya antropologi itu objeknya adalah manusia, khususnya dalam masyarakat suatu bangsa, meliputi kebudayaan dan perilakunya. Karena mempelajari objek manusia, maka sesungguhnya antropologi itu mempunyai hubungan dengan ilmu lain. Ya, saya kira demikian. Lanjut pembahasan kita tentang sejarah antropologi. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah saya menjelaskan kalian bisa mengetahui sejarahnya. Antropologi itu lahir dan muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa untuk melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Jadi saya ingin simpulkan di sini bahwa sejarah antropologi itu lahir karena rasa penasaran dari orang Eropa. Mereka melihat ada yang berbeda ciri-ciri fisik dan adat istiadatnya orang Eropa dengan orang di luar Eropa. Maka timbullah ketertarikan mereka untuk mempelajari sejarah antropologi. Dari sekitar abad ke-15 sampai dengan ke-16, bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Jadi mereka keluar dari Eropa untuk mempelajari antropologi. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru ya, yang tidak ada di Eropa, dan mencatat dalam jurnal perjalanan mereka yang berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik dari beragam suku. Jadi mereka menemukan hal-hal yang baru, berbeda dengan adat istiadatnya, susunan masyarakatnya, dan juga ciri-ciri fisiknya, khususnya ciri-ciri fisik. Ya, kenapa misalnya warna kulitnya berbeda? Mereka warna kulitnya putih, sedangkan ada manusia yang kulitnya tidak putih, misalnya sawo matang, ya. Ada warna kulitnya hitam. Fisik yang lain seperti hidung misalnya, kenapa ada manusia yang tidak mancung hidungnya, padahal mereka mancung hidungnya? Itu dari segi fisik. Ada juga keragaman budaya yang berbeda. Misalnya, kenapa mereka di luar sana berbagai jilbab, sedangkan mereka tidak mengenal jilbab? Itu yang menjadi studi-studi kenapa orang Eropa melakukan kajian tentang antropologi. Kemudian perkembangan ilmu antropologi, ya. Nah, sudah tahu kan Kuncoro-Ningrat tadi yang saya sebutkan, orang Indonesia yang merupakan antropolog Indonesia itu membagi ilmu antropologi menjadi 4 fase. Fase pertama sebelum 1800-an, kemudian fase kedua pertengahan abad ke-19, fase ketiga awal abad ke-20, dan fase keempat itu setelah tahun 1930. Jadi ada 4 fase menurut Kuncoro-Ningrat. Coba kita lihat bagaimana fase pertama, ya, atau sebelum tahun 1800-an. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Jadi awalnya seperti itu antropologi, mempelajari masyarakat tunggal. Tunggal dalam artian kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Itu yang dimaksud dengan fase pertama. Misalnya kita di sini ada beberapa
daerah yang menganut suku Bugis. Ada suku Bugis Pinrang, ada Bugis Pare, ada Bugis Sidrat. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat tunggal. Kemudian fase kedua yang terjadi pada abad ke-19, antropologi sudah memulai mengumpulkan bahan-bahan etnografi, disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Jadi fase kedua ini sudah ada bahan-bahannya, sudah menjadi karangan ya. Sebelumnya belum dibuat karangan-karangan, sekarang di fase kedua ini antropologi berkembang menjadi bahan-bahan etnografi. Kemudian di fase kedua juga ini, di mana studi antropologi telah mempelajari masyarakat kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Jadi fase kedua ini bukan hanya masyarakat pada saat itu dilakukan penelitian atau pengkajian, tetapi juga termasuk budaya primitif. Kemudian fase ketiga, apa yang menjadikan perbedaan? Fase ketiga ini orang-orang Eropa khususnya berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Kemudian muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa. Orang Eropa wilayahnya dingin, sedangkan di luar Eropa itu khususnya daerah tropis, cuacanya panas, serta hambatan-hambatan lainnya. Untuk menghadapi itu, pemerintah kolonial dan negara Eropa khususnya berusaha mencari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Dalam mencari kelemahan ini, di situ terjadi perkembangan ilmu antropologi. Kemudian untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa karena akibat pemberontakan tadi. Mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Di fase keempat atau awal abad ke-20, di mana antropologi berkembang secara pesat. Ya, kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah ya, di fase kedua tadi itu mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Jadi ada pengaruh dari bangsa Eropa akibat penjajahan tadi. Kalau dalam istilah sosiologi disebut westernisasi. West itu artinya barat, kemudian isasi itu adalah pengaruh atau paham. Ya, di situ mulanya terjadi pembauran budaya, bahkan budaya masyarakat setempat mulai hilang dan terpengaruh oleh atau tergantikan oleh budaya barat. Di fase keempat juga ini, selain terjadi proses perubahan menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditunjukkan pada masyarakat pedesaan di luar Eropa, ya. Tapi mereka juga mempelajari suku pedalaman di Eropa seperti suku bangsa Swami, kemudian Flam dan Lep. Jadi bukan hanya mereka mempelajari karena perkembangan tadi, ilmu itu tadi tidak lagi mempelajari suku bangsa di luar Eropa, sekarang juga mereka gunakan untuk mempelajari suku bangsa mereka sendiri. Coba kita lihat perkembangan antropologi di Amerika. Di Amerika, antropologi menunjukkan perkembangan yang paling luas dibandingkan tadi negara asal munculnya
antropologi atau negara lahirnya antropologi. Perkembangan antropologi di sini tidak didukung oleh lahirnya berbagai himpunan antropologi saja, tetapi juga terbitnya jurnal-jurnal serta majalah ilmu antropologi. Jadi di Amerika itu sudah sistematis perkembangannya. Untuk apa dikembangkan di Amerika? Ternyata tujuannya untuk pengembangan mencapai pengertian dasar tentang keanekaragaman bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia, termasuk manusia yang hidup pada saat ini. Jadi mereka tidak gunakan untuk meneliti hanya masyarakat primitif, tetapi juga menggunakan antropologi untuk masyarakat atau manusia yang hidup pada saat ini, termasuk juga masa milenial sekarang ini, era milenial sekarang ini, itu digunakan studi antropologi. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia baru mulai dikembangkan suatu ilmu antropologi ini dengan ciri khas Indonesia yang menggunakan antropologi sebagai suatu ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, yaitu dari berbagai suku bangsa yang kemudian dipamerkan sehingga timbul saling pengertian antara suku bangsa yang berbeda. Jadi poinnya adalah antropologi digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai macam suku bangsa tadi, sehingga lahirlah negara Republik Indonesia yang sampai sekarang ini kita kenal dengan NKRI. Di sisi lain, menurut Roningrat, Indonesia mengikuti cara Amerika dalam menemukan konsepsi mengenai batas lapangan penelitian antropologi dan pengintegrasian dari beberapa metode antropologi. Misalnya muncul antropologi kesehatan, itu pengintegrasian antara hubungan antropologi dengan kesehatan atau yang kita sebut dengan budaya sehat. Banyak program yang berkaitan dengan antropologi ini, misalnya rumah sehat, ya, hidup sehat, budaya bersih, itu karena adanya pengintegrasian, ya, namanya, antara ilmu antropologi dengan ilmu lainnya. Kemudian ternyata Indonesia meniru cara India dalam mempergunakan antropologi sebagai ilmu praktis. Bukan hanya mencontoh Amerika, tetapi kita juga mereduksi ilmu dari India. Untuk apa? Agar dapat atau mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang beragam dan ikut membantu, ya, dalam pemecahan masalah kemasyarakatan serta merencanakan pembangunan nasional. Misalnya masalah yang paling krusial di Indonesia itu masalah kemiskinan, sehingga antropologi ini sangat diperlukan. Misalnya budaya miskin, kenapa terjadi ada istilah budaya miskin? Itu kemudian dicarikan solusinya sehingga tidak terjadi budaya miskin di Indonesia dan merencanakan pembangunan nasional. Jadi poin pentingnya juga di sini antropologi digunakan untuk dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan seperti apa? Ya, pembangunan yang bernuansa berdasarkan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang kajian antropologi. Menurut Roningrat, antropologi itu dibedakan menjadi dua. Antropologi fisik dengan antropologi budaya. Antropologi fisik dibagi menjadi dua, paleoantropologi, kemudian antropologi biologis. Antropologi budaya dibagi menjadi tiga, antropologi prehistori, etnolinguistik, dan etnografi.
Jadi saya kira kalian bisa lihat bagian di samping saya ini, ya, tentang kajian antropologi. Antropologi fisik adalah ilmu bagian yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dari sudut pandang ciri-ciri tubuhnya. Jadi antropologi fisik ini mempelajari ciri-ciri tubuh manusia. Kemudian paleoantropologi, ya, ilmu bagian yang meneliti asal usul dengan menggunakan fosil-fosil. Jadi fosil ini digunakan untuk meneliti asal usul. Itu hubungannya dengan paleoantropologi. Kemudian etnolinguistik, kata dasarnya linguistik, jadi berhubungan dengan tata bahasa. Jadi ilmu bagian penelitian yang berupa daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa suku bangsa. Kemudian prehistori, histori berasal dari kata sejarah, jadi mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi sebelum mengenal huruf. Itu yang dimaksud dengan prehistori. Kemudian etnologi adalah ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia. Ya, saya kira itu. Ya, terakhir sampai pembahasan kita pada hubungan antara antropologi dan ilmu lainnya. Hubungan antara antropologi dan ilmu geologi misalnya. Apa hubungannya? Bantuan ilmu geologi yang mempelajari ciri lapisan bumi serta perubahannya, terutama dibutuhkan oleh sub ilmu paleoantropologi dan prehistori untuk menetapkan umur relatif fosil-fosil. Tadi kita sudah singgung apa gunanya fosil, ya, dari zaman dahulu. Itu hubungannya. Kemudian antropologi dan ilmu paleontologi. Ilmu paleontologi meliputi fosil-fosil makhluk zaman dahulu untuk membuat suatu rekonstruksi. Jadi fosil-fosil itu digunakan untuk merekonstruksi. Untuk tentang apa? Tentang proses evolusi bentuk makhluk dari zaman dahulu hingga sekarang. Itu hubungan antara paleontologi. Ini ada hubungannya dengan teori Darwin, bagaimana menghubungkan fosil-fosil, merekonstruksi fosil-fosil dari manusia kerah menjadi manusia modern sampai sekarang ini. Kemudian hubungan antropologi dengan ilmu anatomi, ya, hubungannya adalah karena ilmu anatomi adalah ilmu tentang ciri-ciri dari berbagai bagian kerangka manusia. Tengkorak, bagian tubuh penting untuk membantu melalui penelitian antropologi fisik. Jadi ilmu anatomi ini digunakan untuk mempelajari antropologi fisik. Kemudian apa hubungannya ilmu kesehatan masyarakat dengan antropologi? Ilmu kesehatan masyarakat merupakan data mengenai konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan. Jadi kenapa masyarakat misalnya sakit-sakitan? Karena terdapat budaya di situ yang membuat masyarakat sakit-sakitan. Misalnya minum air sebelum dimasak. Itu kan budaya yang membuat atau ada hubungannya dengan kesehatan. Kemudian dukun, ya, budaya berobat kita, ya, di desa itu masih budayanya dukun. Kalau di kota cenderung sudah berobat di rumah sakit, termasuk juga mengkonsumsi obat-obat tradisional. Jadi gunanya ilmu kesehatan ini digunakan untuk menciptakan budaya sehat. Kemudian apa hubungannya antropologi dan ilmu psikiatri?
Ilmu psikiatri atau ilmu antropologi ya digunakan dengan ilmu psikologi untuk yang menjadi fungsi praktis. Jadi perlu juga psikiatri ini. Kemudian antropologi dan ilmu linguistik. Ya, kita bisa melihat perbedaan bahasa antara bahasa Bugis dengan bahasa Makassar itu berbeda. Itu hubungannya dengan ilmu linguistik. Ilmu linguistik yang dimaksud di sini adalah mempelajari tata bahasa. Kemudian antropologi dengan arkeologi. Ilmu arkeologi ini adalah ilmu sejarah kebudayaan kuno dan zaman purba, membantu penelitian sejarah kebudayaan manusia. Terus antropologi dan ilmu sejarah. Ya, ilmu sejarah antropologi membutuhkan pengetahuan tentang metode-metode untuk merekonstruksi sejarah dari suatu rangkaian peristiwa. Kemudian antropologi dengan ilmu geografi. Ilmu geografi, ilmu bumi tentang alam dunia dan berkaitan dengan keadaan manusia dan lingkungan alam. Misalnya saja, kita hubungkan bagaimana kondisi geografi yang ada di negara Eropa yang cenderung dingin dibandingkan dengan negara di negara tropis atau wilayah tropis. Ini cenderung budayanya berbeda. Misalnya di Eropa cenderung menggunakan jaket, ya, sering menggunakan jaket dibandingkan orang yang hidup di tropis. Itu karena ada hubungan antara geografi dengan antropologi. Kemudian ilmu ekonomi mengumpulkan keterangan komparatif seperti sikap terhadap kerja, sikap dan terhadap kekayaan. Jadi antropologi ini punya relevansi atau hubungan dengan ilmu ekonomi. Hubungannya apa? Misalnya terhadap kerja, ada yang dimaksud dengan budaya kerja efektif, budaya kerja positif. Di situ kita hubungkan antara antropologi dengan ilmu ekonomi. Kemudian terakhir saya ingin menjelaskan hubungan ilmu lainnya, misalnya ilmu hukum adat. Ya, itu digunakan untuk mengendalikan sistem masyarakat di suatu masyarakat, maka dipergunakanlah hukum. Itu hubungannya ilmu antropologi dengan ilmu lainnya. Misalnya di Arab mencuri itu ketika ada mencuri, budaya mereka memotong tangannya. Itu adalah hubungan antara ilmu hukum adat dengan antropologi. Saya kira demikian penyampaian dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak video ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.